Ada yang berhasil ngurangin cost-nya kurang lebih, cost AWS-nya kurang lebih 50%. 50%, Mas? Iya. Kok bisa? Hai rekan-rekan sekalian, welcome back to Take It Easy di episode 12 bersama aku, Najla Zara. Nah, kali ini kita bakal ngebahas seputar Cloud Observability yang dimana memudahkan kita untuk mengelola cloud nih. Nah, tapi yang pengen kita bahas itu lebih spesifik ke AWS Cloud-nya. Kalian pengguna AWS Cloud, sini-sini, tonton podcastnya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk nge-subscribe channel CTI untuk informasi IT lainnya. Nah, di sini ada Mas Tirto nih sebagai narasumber kita hari ini. Halo Mas Tirto, thank you ya Mas udah hadir di podcast kita hari ini. Nah, boleh nih Mas untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, thank you Mbak Najla udah memperkenalkan saya. Salam kenal rekan-rekan, saya Tirto Surya dari Central Data Technology. Jadi Central Data Technology sendiri itu part of CTI Group. Dan kebetulan aku account manager dari CDT yang handle produk AWS dan NCC. Salam kenal semuanya. Oke, nah yang kita tahu nih Mas, AWS Cloud itu kan salah satu cloud provider yang terbesar di dunia toh. Nah mungkin boleh dikasih tahu nih Mas, use case dari industri-industri atau enterprise yang udah memakai AWS Cloud itu tuh seperti apa sih Mas? Oke, use case-nya itu banyak banget di Indonesia juga udah mostly udah pakai AWS Cloud sih. Nah dari sisi itu mulai dari yang startup, mungkin dari yang masih kecil sampai yang enterprise level pun yang besar-besar itu udah menggunakan AWS. Bahkan ada yang mungkin anak kuliahan gitu ya, mau coba-coba bikin server itu udah ada. Manufacturing lah, industri-industri kayak manufacture, kayak retail, kayak FSI, banyak banget itu udah di AWS mostly gitu. Oke, berarti emang udah banyak banget ya Mas yang udah memakai AWS Cloud ini. Nah, tapi sebenarnya tantangan atau kayak kendala apa aja tuh Mas yang dialami oleh industri tersebut dalam mengelola AWS Cloud ini? Oke, tantangan atau industrinya ya. Kalau customer kan biasanya running on AWS itu biasanya buat jalanin web servernya dia mungkin atau buat jalanin ERP dan sebagainya gitu ya. Masing-masing pasti ada tantangannya sih. Tantangan yang pertama yang dijawab dari cloud sendiri itu sebenarnya adalah dengan cloud itu kita bisa freedom to failure. Istilahnya itu kita bebas gitu buat kita cobain ini, kita udah punya ide. AWS Cloud itu mengurangi chance untuk biaya yang besar yang karena failure-nya tersebut. Karena kenapa? Karena bisa di-cut. Gitu. One day itu ternyata, ternyata nggak in di market, kita bisa cut resource-nya, jadi nggak ada pembayaran. Dulu tuh bisa berbulan-bulan, di Cloud AWS itu bisa jadi dalam hitungan hari bahkan bisa dilakuin. Seperti itu. Itu yang tantangan pertama. Nah, ngejawab yang keduanya itu, Cloud itu gampang dan susah gitu ya. Kalau misalnya gampangnya itu kayak tadi, bisa kita naikin servernya itu bisa aplikasinya bisa jalan mungkin semingguan gitu misalnya kalau aplikasinya memang udah siap. Nah tapi bagian susahnya itu apa sih sebenarnya kalau misalnya kita jalanin di cloud gitu ya, itu banyak banget dan itu kayak dunia baru, banyak perintilan tuh yang harus kita perhatiin biar kita nggak salah gitu. Oh ternyata kita bikinnya terlalu gede gitu, itu bisa dikecilin. Oh ternyata kegiatan kayak gini gitu misalnya, misalnya ibaratnya kalau kita beli air fryer gitu, kita nggak perhatiin wattnya, ternyata tiba-tiba biaya listrik kita itu tinggi banget. Iya. Nah hal-hal yang kayak gitu itu salah satu tantangannya ya, buat mempelajari dan mengenali AWS Cloud-nya itu sendiri ada tips and trick-nya lah istilahnya kayak gitu, buat maintain gimana caranya bisa cap di angka yang performance-nya itu well, tapi cost-nya itu juga sesuai gitu, jadi nggak over budget. Nah, itu tantangan yang keduanya. Nah, itu salah satu yang kita jawab dengan menggunakan Cloud Observability tersebut, yaitu Nebula Cloud Console yang ada di CDT. Seperti itu. Oke, berarti NCC ini dibutuhin banget ya Mas, untuk company yang memang itu membutuhkan best practice-nya gitu, kayak solusi dalam penggunaan cloud-nya. Betul. Dibutuhin banget buat orang-orang yang mungkin, kita kan udah tahu ya, kalau tim IT itu sebenarnya banyak banget kayak apa sih pekerjaan sehari-hari day to day-nya itu mungkin banyak lah ya, kalau kadang-kadang ngelihat jadi teman-teman gitu, ada yang kecapean lah, ada yang sharing lah mungkin di WhatsApp dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, dari sisi itu tuh dibutuhin banget, apalagi orangnya tadinya masih tradisional gitu ya, masih on-premise, mau masuk ke cloud.
Sementara buat mempelajari hal-hal tersebut itu nggak yang selesai gitu ya, nggak yang cuma sekali itu udah selesai, tapi kayak butuh waktu, butuh experience gitu ya. Bahkan hal-hal yang kecil yang kita nggak tahu bisa beresiko gitu, misalnya itu bisa jadi sebuah bottleneck atau kayak jadi batu sandungan lah istilahnya. Either nanti ternyata itu jadi nggak secure, atau either itu jadi biayanya tinggi banget. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang benar-benar harus diperhatiin, dan itu nggak cuma sekali waktu udah bisa selesai gitu, dan NCC itu bisa menjawab hal tersebut. Oke, berarti kayak ada unexpected moment itu tuh diatasi gitu sama NCC ini. Betul, jadi Gitu. kalau cerita dikit, AWS tuh nggak cuman kayak beli satu terus selesai gitu ya. Kalau misalnya kita masuk ke dashboardnya AWS itu, wah komponennya itu banyak banget lah. Istilahnya kayak gitu. Nah, that's why NCC itu bisa ngebantu buat dari sisi itu. Wah, berarti si NCC ini nih memonitoring AWS Cloud gitu ya, Mas? Terus unit selling point yang paling utama dari NCC itu apa, Mas? Unit selling point kita yaitu adalah kita proaktif. Kita bantu ngejaga terutama dari monitoringnya. Itu benar-benar tim kita ada yang kayak kalong lah di belakang sana, nggak tidur. 24/7 kita akan rekomendasi misalnya koneksi atau portnya ini di close ya Pak, karena ini berbahaya gitu misalnya. Atau misalnya ternyata tiba-tiba servernya ini unhealthy gitu, atau misalnya ada bermasalah. Nah, itu kita akan info, Pak ini servernya bermasalah atau ada problem gitu. Nah, itu akan info. Tim kita benar-benar standby 24/7. Itu berarti nge-infoinnya benar-benar 24/7 gitu. Kalau Betul. untuk konsultasinya juga 24/7, Mas? Yang konsultasinya itu biasanya based on ya, karena tim kita yang handle buat setiap 24/7 adalah tim teknis atau engineer kita. Jadi mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang di luar teknis, misalnya, ini estimasi cost-nya berapa sih kalau kita tambahin ini mau diubah jadi kayak gini, itu kan kita harus kerjasama bareng sama tim account, sama tim dari sisi solution architect juga. Tapi kalau yang 24/7 adalah engineer kita. Jadi in case of any problem, any trouble, anything happen, apalagi kalau FSI itu kan misalnya bank itu harus nyala terus-terusan karena kan dia diakses terus gitu. Nah, itu kita standby 24/7. Oke, berarti dia bakal ngasih tahu informasinya terus-terusan nih kalau misalnya ada masalah ini, terus masalah itu gitu. Betul. Dari sisi infrastrukturnya, kita akan proactively nge-share ke customer kita, oh ini ada problem loh. Oh ini ada problem loh, ini ada problem loh. Ini kemungkinan solusinya harus cek di sini ya, gitu. Oke, berarti scope-nya NCC itu tuh apa ya, Mas? Oke, itu tadi salah satunya ya monitoring untuk infrastrukturnya. Yang kedua juga ada troubleshooting. Tadi kayak, kita ketemu nih problem. Habis itu kan kita pasti raise dulu dong ke customer-nya, ke user-nya. Nah, habis itu kita bantu, Pak, problem ini, saran kita mungkin bisa ngelakuin A, B, C. Kalau misalnya ada dependensi, kita akan info gitu, misalnya, ternyata harus kerjasama sama third party gitu, misalnya vendor aplikasinya gitu bermasalah, harus dicek juga dari sisi vendor aplikasinya, kita perlu diskusi juga gitu. Nah, tapi nanti untuk pengerjaan dari sisi infrastrukturnya itu pasti kita bantu. Oke, berarti emang si NCC ini tuh ngasih solusinya yang terbaik gitu ya, Mas? Diusahakan yang terbaik, pastinya yang terbaik. Seperti itu. Nah, selain troubleshooting, itu juga ada change request, misalnya change request, perlu nih diubah dari yang tadinya SSD itu kayak storage yang cepat lah ya kan, kalau dulu ada hard disk, ada SSD, sekarang SSD lebih cepat. Estimasi cost-nya berapa sih kalau kita tambahin ini mau diubah jadi kayak gini, itu kan kita harus kerjasama bareng sama tim account, sama tim dari sisi solution architect juga. Tapi kalau yang 24/7 adalah engineer kita. Jadi in case of any problem, any trouble, anything happen, apalagi kalau FSI itu kan misalnya bank itu harus nyala terus-terusan karena kan dia diakses terus gitu. Nah, itu kita standby 24/7. Oke, berarti dia bakal ngasih tahu informasinya terus-terusan nih kalau misalnya ada masalah ini, terus masalah itu gitu. Betul. Dari sisi infrastrukturnya, kita akan proactively nge-share ke customer kita, ini ada problem loh. Oh ini ada problem loh, ini ada problem loh. Ini kemungkinan solusinya harus cek di sini ya, gitu. Oke, berarti scope-nya NCC itu tuh apa ya, Mas? Oke, itu tadi salah satunya ya monitoring untuk infrastrukturnya. Yang kedua juga ada troubleshooting. Tadi kayak, kita ketemu nih problem. Habis itu kan kita pasti raise dulu dong ke customer-nya, ke user-nya. Nah, habis itu kita bantu, Pak, problem ini, saran kita mungkin bisa ngelakuin A, B, C.
kalau misalnya ada dependensi, kita akan info gitu, misalnya oh ternyata harus kerjasama sama third party gitu, misalnya vendor aplikasinya gitu bermasalah, harus dicek juga dari sisi vendor aplikasinya, kita perlu diskusi juga gitu. Nah, tapi nanti untuk pengerjaan dari sisi infrastrukturnya itu pasti kita bantu tuh. Nah, selain troubleshooting, itu juga ada change request. Misalnya, change request, oh perlu nih diubah dari yang tadinya SSD itu kayak storage yang cepat lah ya kan. Kalau dulu ada hard disk, ada SSD, sekarang SSD lebih cepat. Dibutuhin IOPS gitu. Istilahnya kalau IOPS itu mungkin semacam istilah IT yang lebih ke performance storage-nya gitu ya. Nah itu kita ditambahin, mau minta ditambahin, bisa ditambahin. Oh storage-nya udah, atau storage-nya udah full nih. Oh ya udah kita bantu tambahin ya storage-nya. Iya, tapi gitu. Emang kalau untuk storage itu sebenarnya emang paling dibutuhin sih. Iya, kayak laptop aja gitu kan. Tapi kalau laptop kan nggak bisa ditambahin tuh. Kalau misalnya di cloud itu server-server bisa automate dinaikin seperti itu. Dan itu on the fly. Itu yang ketiga. Selanjutnya itu ada juga provisioning gitu. Misalnya nih, kita perlu service tambahan. Misalnya sekarang ekspansi keluar lebih besar lagi gitu ke luar Indonesia misalnya. Kita perlu provide content delivery network ke tempat lain gitu ya, konten-kontennya ke luar Indonesia. Dan kita mau pasang namanya CloudFront di AWS nih gitu. Itu bisa kita bantu juga untuk provision hal tersebut. Oke. Berarti yang tadi Mas Tirto bilang ya, dia nggak cuma monitoring aja, tapi juga ngasih solusi gitu. Betul. Oke, banyak ya Mas ternyata skopnya dari NCC. Iya. Skopnya itu bahkan ada tambahan sedikit ya, itu skop-skop utama kita. Tapi kalau misalnya butuh sesuatu yang something lebih advance dan lebih lengkap lagi, di NCC itu ada endpoint detection and response, itu sifatnya opsional. Ada juga application performance monitoring, jadi nggak cuma dari sisi infrastruktur, tapi kita bantu lebih dalam lagi, bahkan dari sisi aplikasi juga, dan kita juga bantu root cause analysis-nya. Yang ketiga juga ada OS Managed Service. Dan yang terakhir ada quarterly well-architected review. Berarti kalau misalnya nih, kita ngomongin fitur-fiturnya. Nah, fitur-fiturnya itu tuh ada apa aja nih Mas dari NCC? Oke, fiturnya itu ada 8 fitur. 8? Betul. Banyak ya? Jadi itu scope-scopenya. Jadi scope-scopenya itu adalah kegiatan kita dalam mengerjakan kegiatan day to day atau monthly gitu ya, yang dalam mengerjakannya. Tapi kita ditunjang sama fitur-fitur gitu. Kayak misalnya yang pertama itu multiple account management. Jadi service kita itu dilengkapi dengan Nebula Cloud Console platform ini yang bisa diakses melalui website. Gitu ya. Nah di website itu nanti customer tuh dapat tampilan di mana di dalam tampilan itu ada health check, ada support ticketing dan sebagainya itu yang bisa kita terapin multiple account gitu. Jadi mungkin problemnya itu dari mana? Customer tuh banyak yang pakai account, nggak cuma satu, bahkan ada yang sampai 5, 10, macam-macam. Which is kalau misalnya satu-satu gitu kan customer perlu masuk ke dalam akunnya satu-satu gitu ya. Nah, NCC ini bisa ngebantu multiple account. Jadi dia tinggal pilih aja, dia mau ngeliat akun yang mana, akun yang mana. Itu kita dapetin dari pengalaman kita ya selama bantuin customer di AWS. Nah, yang kedua itu ada single dashboard for cloud health check. Jadi di dalam dashboard NCC, NCC itu ibaratnya itu kayak dashboard mobil gitu ya. Kalau misalnya di dashboard mobil kan kita bisa ngecek langsung nih bensin kita berapa gitu kan. Nah, kita itu berusaha menerapkan melalui single dashboard itu. Kita lihat nih, nih health check-nya gimana sih dari EC2-nya kah, dari EBS-nya kah. EBS itu kayak kayak storage-nya gitu ya. EC2 tuh kayak servernya gitu. Nah, itu kita bisa lihat di tampilan utamanya. Jadi yang kita lihat itu adalah tampilan utamanya adalah dashboard tersebut. Gitu. Itu kita bantu kenapa? Karena memang sebenarnya kalau di pengalaman kita di AWS itu memang harus masuk ke service-service tertentu untuk melihatnya. Jadi harus masuk deep, melihat satu-satu gitu ya. Nah, ini kita tampilin di depan di NCC. Seperti itu. Yang ketiga ada centralized billing. Ini ngebantu juga buat sisi tim finance customer. Jadi tim finance itu bisa monitor juga mana invoice yang belum dibayar, apa detail penggunaannya. Nah, semuanya itu mana yang harus dibayar, mana yang udah dibayar, itu semuanya bisa dicek dari tempat tim finance-nya customer. Seperti itu yang ketiga. Berarti itu ngebantu kita juga ya untuk nge-manage cloud-nya gitu? Betul, itu ngebantu juga dari sisi kita. Kita bisa ngelihat history kan, jadinya cost-nya naik, cost-nya turun, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau naik pun ada reason-nya kenapa,
kalau turun reasonnya kenapa. Nah, seperti iya, emang sebenarnya tuh semua orang tuh butuh itu sih, Mas. Iya, Gitu. atau nggak ke kontrol nanti jatuhnya. Iya, benar. Yang keempat, ada integrated notification dan alarm center. Nah, jadi di NCC itu kita bisa bikin alarm dan notification gitu ya. Misal, in case kita tuh taruh threshold atau kita taruh parameternya itu di budget misalnya ya, kita misalnya per bulannya itu $5.000 misalnya, kita taruhlah di 4.500. Ternyata di 4.500 kita bisa ngecek nih, ternyata 4.500 nya tiba-tiba udah nyala, udah notify kita di tengah bulan. Nah, itu berarti ada something wrong atau ada something yang mungkin perlu di-watch gitu ya. Jadi parameternya itu kita bisa woro-woro nih, ini harus kita langsung cek karena ini harusnya di akhir-akhir bulan gitu ya. Yang kelima, itu ada single dashboard buat support tiket. Nah, single dashboard ini support tiket fungsinya apa sih? NCC kebetulan Nebula Cloud Console sendiri platform pertama di Indonesia gitu ya, platform managed pertama service. ya? Iya. Wow. Nah, mungkin dulu tuh mungkin customer tuh pakainya ya email kah, ya WhatsApp. Bahkan kalau WhatsApp agak risky ya sebenarnya ya. Iya. Karena kan kalau WhatsApp itu bisa juga orang lebih cepat, tapi kan mungkin bentuknya kurang formal. Iya. Kalau email itu kan kita nggak email-emailan tentang infrastruktur doang gitu kan, kita email-emailan juga tentang perihal-perihal lain yang kita kerjakan gitu, dan takutnya ketumpuk, kita ngeliat sesuatu yang urgent, padahal yang kita kirim juga urgent, customer urgent gitu ya, ya itu kan jadi bermasalah gitu kan. Nah, sekarang itu kita benar-benar dedicatedin satu dashboard buat support tiket. Jadi itu customer bisa open tiket di situ, which dari si tiket itu kita customer bisa lihat SLA kita, karena kita put SLA 30 menit, nah kita udah harus balas dalam waktu 30 menit tersebut. Apakah kita balas atau enggaknya, respons kita berapa lama, nah itu semua bisa di situ. Kita punya tracknya, kita diskusi di situ, sampai selesai, jadi kita bisa ngeliat nih, one case needs how long to finish it. Nah, gitu, kita bisa lihat lah berapa lama selesainya, seperti itu. Kalau semisalkan kayak melebihi 30 menit gitu, Mas, itu gimana? Belum ada case-nya sih. Kalau untuk lebih dari 30 menit itu, kalau misalnya lebih 30 menit itu, kita bisa jamin kalau itu under 30 menit pasti ada respons dari tim kita. Karena tim kita ada yang kalong kan, dari nggak tidur, dan dia benar-benar standby. Emang tugasnya di situ. Seperti itu. Nah, yang keenam, itu ada Cost Explorer. Kayak gimana tuh, Mas? Nah, ini nyambung sama yang multiple account management fungsinya. Cost Explorer-nya sendiri gunanya untuk nge-filter biaya dari project A, project B, project C, service A, service B, service C gitu ya. Kita tuh di AWS tuh bisa ngeliat kan masing-masing service-nya tuh sebanyak itu. Kita bisa analisa dari Cost Explorer. Service mana yang numbulin cost paling gede. Nah, kita bisa work on it. Buat how to manage it, how to reduce dan sebagainya gitu. Kalau misalnya memang masih ada cara-cara lain gitu ya. Dan kita juga bisa lihat project mana yang paling besar gitu. Plus kita bisa satuin sama multiple account management. Kalau di AWS kita masuk masing-masing satu kan lama tuh balik lagi. Iya, ini kita tinggal waktu. jam, betul. Kita tinggal jam ke akun lain. Kayak gitu. Dua lagi, sabar. Yang kedua itu ada backup management. Jadi backup management sendiri itu kita bisa make sure kalau akun-akun digabungin sama multiple account management juga, akun-akun ini udah punya sistem backup yang benar atau belum. Kita bisa juga bikin backupnya dari sisi itu. Kayak gitu. Nah, dari sisi itu juga balik lagi ya, kita bisa tinggal jam aja ke akun lain buat ngecek backupnya itu udah dibuat atau belumnya. Gitu. Dan yang terakhir, biasanya kan kita ini ya, tadi saya sempat mention kalau WhatsApp berbahaya dan sebagainya gitu ya, takut tenggelam. Tapi kita benar-benar sekarang udah nyatuin antara single dashboard di NCC, single dashboard tiket, support tiket di NCC, itu ke WhatsApp juga. Jadi dua-duanya itu nyambung. Customer itu kalau misalnya urgent dan buka website menurut dia lama, dia bisa langsung open di tiket tersebut, di WhatsApp tersebut, dan itu semuanya ternotify ke sistemnya NCC. Banyak ya, Mas, berarti fitur-fiturnya, dan dari sekian banyak fiturnya itu tuh emang buat mengefisiensi waktu kita gitu. Betul, itu semua buat mengakomodir apa yang kita pengen kasih ke customer, yaitu biar their innovation, memudahkan innovation mereka dan bisa gain competitive advantage. Benar-benar kita ensure customer sebisanya dengan sebaik-baiknya untuk customer itu get the best experience. Jadi nggak masuk ke cloud cuman tiba-tiba, wah
mahal nih cloud ternyata dan sebagainya, karena itu ada tips and tricksnya dan kita bantu itu make sure buat dapetin security, cost optimization-nya, reliability, fault tolerance, sama well performance-nya. Wah, oke. Seperti itu. Nah, dari banyak sekian fitur-fiturnya itu tuh, kayak impact company yang udah make NCC itu tuh kayak gimana tuh, Mas? Kita ada udah ada banyak juga pengguna NCC dan so far itu kita dapat feedback bagus. Mereka cost-nya itu bisa turun. Nah itu customer kita ada yang cost optimization lumayan besar hingga 30% ke atas gitu ya. All in all-nya mungkin 40-50 juga bisa dapat. Security juga improve, performance juga well perform, dan yang paling penting tim IT-nya juga know what they do. Jadi mereka tahu karena kita bantu guide juga customer-nya itu, timnya itu apa sih yang harus dilakukan di AWS. Jadi mereka semua juga ter-acknowledge gitu. Nggak cuman kita pintar sendiri lah istilahnya, kita bareng-bareng baju sama customer buat pahamin cloud itu sistemnya kayak gimana sih. Seperti itu. Oke. Tapi nih Mas, kayak kira-kira company kayak gimana tuh Mas yang butuh NCC? Yang butuh NCC ya? Semua company ya. Dia butuh, tapi basically yang paling butuh itu, yang pasti dia mau go to cloud. Ya. Itu kayak yang pasti modern ya. gitu ya. Karena kita udah go to modern. Betul, kita bukan cloud managed service buat on-premise. Kita khusus untuk cloud, terutama AWS. Yang kedua mungkin dia belum punya tim yang memadai atau knowledge-nya belum begitu deep di dalam cloud. Oke. Keren ya Mas si NCC ini. Nah, kira-kira perusahaan kalian udah termasuk kriteria yang disebutin Mas Tirto belum? Nah, bagaimana nih Mas kalau misalnya ada pengguna AWS yang tertarik atau pengen konsultasi lebih lanjut nih mengenai NCC? Ya, itu gampang banget. Tinggal email aja ke aws@centraldatatech.com. Sebutin aja nama perusahaan atau contact person yang bisa kita kontak, dan tim kita pasti langsung instantly kontak Bapak dan atau Ibu atau rekan-rekan sekalian. Nah, gitu ya rekan-rekan, kalau misalnya pengen tahu detail lebih lanjut, bisa cek deskripsi di bawah ini ya. Thank you ya Mas Tirto udah nge-share knowledge-nya ke kita semua. Thank you juga ya untuk rekan-rekan udah nonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk nge-subscribe channel CTI untuk informasi yang lainnya. Bye-bye guys! Thank you!